Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat bertemu kembali pada kegiatan praktikum teknik penulisan ilmiah. Pada hari ini kita akan membahas tentang metode pelaksanaan. Nah, teman-teman semua, untuk metode pelaksanaan yang kita lakukan pada hari ini dalam proses penulisannya, mohon disesuaikan dengan jenis PKM yang sudah teman-teman pilih, apakah itu PKMGT, PKMK, PKM Perusahaan, dan lain-lain. Silakan mohon sebelum pelaksanaan kegiatan praktikum pada hari ini untuk dibuka panduan yang sudah kita kirimkan untuk panduan PKM tahun 2021. Nah, teman-teman semua, kita berbicara tentang pengertian. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang pengertian dari metode pelaksanaan dari program kreativitas mahasiswa dan juga metode kegiatan penelitian bisa kita terjemahkan sebagai suatu pengamatan terhadap kegiatan ataupun prosedur kerja yang berhubungan dengan objek yang kita teliti atau objek yang kita amati. Nah, tujuan dari kita menyusun metode pelaksanaan adalah untuk membuat metode pelaksanaan secara baik sesuai dengan judul dan lokasi yang kita tetapkan. Nah, di sini di dalam membuat metode pelaksanaan yang paling penting ada 3 hal yang harus tercakup di dalamnya, teman-teman. Yang pertama adalah waktu dan tempat, yang kedua adalah metode. Mohon untuk metode disesuaikan dengan jenis PKM yang teman-teman pilih, kemudian jenis analisis data. Nah, di sini di dalam subbab cara kerja, metode penelitian, parameter yang diamati, dan analisis data, subbab-subbab yang ada di dalamnya harus ditulis secara lengkap tentunya, disesuaikan dengan panduan yang sudah ditetapkan. Nah, teman-teman semua, isi dari metode penulisan karya ilmiah itu apa saja? Secara umum ada waktu dan tempat, kemudian ada alat dan bahan, ada metode, dan juga ada analisis data. Nah, ini nanti mohon disesuaikan dengan panduan masing-masing karena setiap jenis PKM ini memiliki unsur yang berbeda. Di dalam subbab cara kerja, metode penelitian, parameter yang diamati, dan analisis data, kita harus menyesuaikan dengan judul yang kita buat, tujuan yang kita buat, dan lokasi yang sudah kita tetapkan. Contohnya misalnya kegiatan penelitian bisa dilakukan dalam waktu 6 bulan, yaitu kita sebutkan bulan apa sampai bulan apa. Misalnya yang kita contohkan di sini dari bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2020. Kemudian tempatnya juga kita sebutkan, misalnya tempat pelaksanaannya yaitu di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, seandainya ada teman-teman yang melakukan kegiatan kewirausahaan, PKM kewirausahaan atau PKMK, maka disebutkan gambaran umum rencana dari usaha yang dilakukan itu harus masuk. Kemudian di dalam metode pelaksanaan itu silahkan disebutkan teknik atau cara untuk membuat produk atau komoditas usaha, bagaimana pengemasannya, bagaimana cara mengerjakannya, dan bagaimana cara untuk pemasarannya. Nah, selanjutnya yaitu di alat dan bahan. Untuk alat dan bahan ini berisi alat dan bahan yang digunakan di dalam kegiatan dan yang mendukung kegiatan yang kita lakukan. Nah, untuk alat dan bahan itu silahkan dituliskan dengan sangat lengkap ya teman-teman semua. Contohnya misalnya nih, alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan misalnya drum, kamera, karung, ember, cangkul, skop, parang, timbangan, termometer, soil tester, Munsell color chart, dan alat tulis. Kemudian bahan-bahan yang digunakan misalnya ada kotoran sapi, limbah sayuran, air, aktivator, dan lain sebagainya. Seandainya ini teman-teman melakukan kegiatan PKM penelitian untuk proses pembuatan pupuk. Nah, untuk yang lainnya tentu saja harus menyesuaikan dengan jenis PKM yang dipilih. Nah, di dalam metode itu harus menjelaskan secara rinci kegiatan yang akan dilakukan.
oleh kita, yaitu oleh mahasiswa. Kegiatan dapat dilakukan misalnya dalam bentuk eksperimen, penelitian. Nanti kalau di dalam penelitian, alat, bahan, tempat, kemudian metode yang digunakan, termasuk parameter yang diamati, itu harus dijelaskan secara lengkap sampai ke analisis data. Di dalam kewirausahaan juga sama, lokasi, sasaran kegiatan, termasuk di dalam pengabdian, lokasi, sasaran kegiatan harus dijelaskan secara lengkap, kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan, metode yang digunakan, itu harus dijelaskan secara lengkap. Termasuk pada kewirausahaan nanti analisis usahanya harus dimunculkan ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya kita melakukan observasi, maka objeknya harus dijelaskan secara rinci dan detail bagaimana cara penentuan lokasinya, kemudian bagaimana cara pengambilan sampelnya, itu harus dijelaskan secara detail. Termasuk kalau teman-teman melakukan kegiatan wawancara, siapa responden yang kita ambil, kenapa itu yang kita jadikan responden, itu harus dijelaskan secara lengkap di dalam metode. Nah teman-teman semua, saya mengharapkan ketika teman-teman nanti membuat metode, maka dilengkapi dengan bagan alir, terutama untuk yang melakukan PKM riset. Nah, bagan alir ini tujuannya adalah untuk mengarahkan kita melangkah di dalam proses kegiatan. Jadi step-step apa saja yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kegiatan, itu kita jelaskan di dalam bagan alir. Supaya apa? Supaya di dalam nanti kegiatan kita melakukan penelitian, itu kita tidak salah langkah. Jadi kita tuliskan langkah pertama apa yang kita lakukan, langkah kedua, langkah ketiga, sampai kita berhasil mendapatkan data dan melakukan analisis terhadap data tersebut. Dan akan lebih baik lagi kalau dilengkapi sampai proses publikasi dan pelaporan. Nah, di dalam hal ini ketika kita menulis metode kegiatan pelaksanaan PKM, mahasiswa harus mengumpulkan data dan mampu menguraikan jenis-jenis data yang akan dikumpulkan. Misalnya, apakah itu termasuk data sekunder atau data primer. Data sekunder, apa yang akan dikumpulkan, dari mana asal data, dan bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Sedangkan untuk data primer harus disebutkan spesifikasi data, siapa yang dan apa sumbernya, dan bagaimana cara memperoleh data tersebut. Nah, saya harap teman-teman sudah tidak bingung lagi ya perbedaan antara data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu adalah data yang kita dapatkan secara langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder itu data yang sudah ada dan kemudian kita mengumpulkan data tersebut. Nah, jadi data sekunder ini bisa berada di instansi-instansi tertentu, misalnya ada di BMKG, kemudian ada di kantor desa, kemudian ada di BPS, itu disebut dengan data sekunder. Nah, langkah-langkah memuat metode penulisan karya ilmiah. Nah, teman-teman, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk menulis metode dalam penulisan karya ilmiah? Yang pertama adalah menentukan tempat dan waktu pelaksanaan. Kemudian yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian yang ketiga, menentukan metode yang digunakan. Yang keempat adalah menentukan peubah atau parameter atau jenis data. Yang kelima adalah membuat analisis data. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, silakan teman-teman memperhatikan panduan PKM yang sudah kita berikan kepada teman-teman pada awal kegiatan praktikum teknik penulisan ilmiah, karena ini akan berbeda untuk setiap jenis PKM. Misalnya contohnya PKM pengabdian kepada masyarakat. Di dalam metode pelaksanaannya tentunya teman-teman harus bisa memunculkan solusi yang ditawarkan untuk permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian jenis kegiatannya juga berbeda, bisa berupa pendampingan, pelatihan, penyuluhan, rekayasa sosial, kemudian forum konsultasi, ataupun kegiatan yang lain. Jadi mohon nanti dibaca kembali panduannya ya, karena ada sedikit perbedaan dari masing-masing jenis PKM yang sudah teman-teman
tetapkan di dalam penulisan metode, terutama di dalam gambaran subbab-subbabnya. Nah, ada juga yang tidak menggunakan metode ya teman-teman ya, yaitu jenis PKM GT, gagasan tertulis. Itu tidak menggunakan metode. Jadi untuk teman-teman yang nanti memilih PKM GT, saya rasa tidak terlalu banyak. Nanti untuk penulisan metode silakan digantikan dengan subbab gagasan. Jadi supaya tidak memperpanjang proses pengerjaannya, nanti untuk yang PKM GT bab metode diganti dengan bab gagasan. Nanti untuk format subbab yang harus dituliskan silakan dilihat di panduannya. Baik, itulah teman-teman materi yang kita sajikan untuk pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman untuk segera memproses penulisan metode ataupun gagasan pada masing-masing jenis PKM yang sudah dipilih. Dan nanti silahkan tugasnya dikirimkan di kolom e-akademik yang kita siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.